Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah kita perlu untuk mengambil kredit atau dengan kata lain, apakah kita perlu untuk berhutang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya telah menyiapkan slide untuk membantu saya, dan slide ini saya namakan cara mengelola hutang yang baik dan benar. Slide ini saya buat untuk membantu kita semua sebelum Anda memutuskan untuk mengambil kredit atau berhutang ke pihak ketiga. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Dari apa itu utang? Nah, utang itu sebenarnya dalam definisi menurut KBBI adalah pinjaman yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder. Kebutuhan primer itu ya sandang, pangan, papan, ya kebutuhan sekunder itu contohnya adalah baju yang lebih mewah, rumah yang lebih mewah, makanan yang lebih mewah kayak gitu ya. Selanjutnya, hutang ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah utang konsumtif. Definisi dari utang konsumtif itu adalah utang yang kita ambil untuk membeli barang atau jasa yang nilainya turun terus-menerus. Dan bahkan lebih jeleknya lagi, utang ini tidak dapat menghasilkan uang bagi kita, melainkan setelah kita gunakan, uangnya akan lenyap begitu saja. Contohnya adalah utang kartu kredit, utang pinjaman online kayak gitu ya, atau kredit tanpa agunan yang kita ambil untuk berlibur atau untuk bertraveling kayak gitu, atau untuk membeli HP yang sebenarnya kita sekarang udah punya HP, tapi pengen beli HP yang lebih canggih lagi. Pokoknya barang-barang yang kita beli tetapi nilainya tidak tumbuh gitu, tapi nilainya terus turun, itu namanya utang konsumtif. Ini adalah tipe utang yang jelek. Selanjutnya yang kedua itu adalah tipe utang produktif atau kredit produktif. Nah, utang ini adalah utang yang tipenya baik ya, karena kita mengambil utang ini bertujuan untuk meningkatkan nilai aset kita. Kenapa? Karena dengan menggunakan utang ini, nilai kekayaan kita akan terus bertumbuh kayak gitu, karena kita membeli barang yang nilainya selalu naik dari waktu ke waktu. Contoh dari utang produktif itu adalah KPR, kredit kepemilikan rumah ya. Kan biasanya kan nilai rumah itu selalu naik kan dari waktu ke waktu, apalagi di Jakarta. Dalam waktu 3 tahun aja biasanya harga rumah udah meningkat 2 kali lipat. Mungkin kalau di daerah lain sekitar 5-10 tahun baru meningkat 2 kali lipat, tapi di Jakarta itu harga properti tumbuhnya sangat tinggi sekali. Sehingga kita perlu untuk mengambil kredit KPR supaya kita bisa membeli rumah saat ini juga. Selanjutnya adalah kredit modal kerja. Sebagai contoh, saya punya teman yang buka franchise pisang molen. Nah, awalnya dia buka satu dan ternyata usahanya ini cukup sukses menurut saya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil hutang untuk membuka toko yang kedua. Nah, harapannya kan dengan menggunakan 2 toko atau dengan memiliki 2 toko, dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu penting untuk dia mengambil kredit modal kerja. Dan terakhir, mungkin kalaupun kalian harus mengambil kredit kepemilikan kendaraan, kayak misalkan kredit mobil ataupun kredit motor, itu juga termasuk utang produktif apabila kalian menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan yang menghasilkan uang. Contohnya adalah menjadi ojek online atau menyewakan mobil kalian secara harian kayak gitu ya. Nah, pokoknya sih utang produktif itu utang yang baik karena nilai kekayaan kalian akan terus tumbuh dari waktu ke waktu dari uang yang dihasilkan melalui kegiatan bermanfaat tersebut. Jadi sampai di sini, apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan apakah kalian memerlukan hutang? Nah, apabila kalian berencana untuk mengambil hutang untuk kegiatan konsumtif, saya rasa jawabannya cukup jelas ya, ditunda dulu aja. Tetapi sebaliknya, apabila kalian berencana untuk mengambil hutang yang bertujuan produktif, saya rasa kalian harus mengambilnya dengan segera supaya akselerasi pertumbuhan kekayaan kalian bisa semakin cepat. Nah, selanjutnya setelah kalian memutuskan untuk mengambil kredit atau memutuskan untuk berhutang, itu kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara mengolah hutang tersebut agar tetap sehat kayak gitu ya. Jangan sampai hutang tersebut yang kita ambil dengan motif positif ternyata berdampak negatif kepada keuangan kita. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan 2 cara bagaimana sih cara mengolah hutang yang baik dan benar. Saya telah siapkan di slide berikutnya seperti ini. Jadi kita perlu terus memeriksa apakah keuangan kita itu tetap sehat. Yang pertama adalah dengan menghitung total cicilan.
Ada dua metode untuk menghitung total cicilan yang sehat. Yang pertama adalah DBR kurang dari 30% apabila kita menghitungnya dari pendapatan kotor. Sebagai contoh, apabila sekarang kalian gajinya 10 juta atau pendapatan kalian 10 juta, maka maksimal cicilan kalian itu adalah 3 juta atau 30% dari 10 juta ya. DBR itu kalau yang pengen tahu singkatannya adalah Debt Burden Ratio. Jadi rasio cicilan terhadap pendapatan. Nah, tapi ada juga nih metode yang kedua yang banyak juga digunakan oleh orang-orang. DBR-nya kurang dari 50% apabila kalian menghitungnya dari pendapatan bersih. Kayak contoh, misalkan tadi pendapatan kotor saya 10 juta, tapi ternyata saya perlu membayar gaji karyawan, bayar sewa tempat, sehingga sisanya adalah 5 juta kayak gitu ya. Maka debt burden ratio saya itu 50% dari 5 juta adalah 2,5 juta ya. Itu adalah metode yang kedua. Jadi kalau bisa, kalian ambil nih mana yang lebih cocok menurut kalian untuk digunakan dalam posisi keuangan kalian saat ini. Yang pasti metode ini untuk membantu kalian dalam mengelola hutang agar tetap sehat. Lalu ada rasio kedua untuk memastikan posisi keuangan kita tetap sehat. Itu adalah namanya DER atau Debt Equity Ratio. Bagaimana jumlah hutang kita dibandingkan dengan jumlah aset yang kita miliki. Dengan kata lain, jumlah hutang kita itu tidak boleh lebih dari jumlah modal yang kita setorkan dalam bisnis tersebut. Misalkan kita membuka usaha franchise nih, itu modal yang kita keluarkan adalah 50 juta, maka hutang yang kita ambil itu adalah maksimal 50 juta. Nah, equity di sini berarti kan modal kita 50 juta ditambah hutang kita 50 juta, berarti aset kita totalnya 100 juta. 100 juta inilah yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan aset tersebut. Nah, jumlah hutang dibandingkan dengan jumlah aset tersebut itu maksimal 50% ya. Jangan lebih. Karena hutang itu memang bisa menjadi leverage bagi keuntungan bisnis kalian apabila bisnis kalian menghasilkan keuntungan. Tetapi kita perlu mengingat juga bahwa tidak selamanya bisnis itu menghasilkan keuntungan. Kadang-kadang bisnis itu juga menghasilkan kerugian. Apabila beban keuangan kalian terlalu tinggi, maka itu akan menjadi masalah bagi kondisi keuangan kalian. Oleh karena itu, kalian harus menjaga agar jumlah hutang dibandingkan dengan total aset kalian itu tidak lebih dari 50%. Dan tips saya yang terakhir adalah kalian harus mengingat butterfly effect. Definisi dari butterfly effect itu adalah setiap tindakan kecil akan memberikan dampak pada kegiatan berikutnya. Sebagai contoh, apabila kita memutuskan untuk membeli mobil nih, kita juga harus mengingat bahwa uang yang kita keluarkan tidak hanya saat membeli mobil tersebut, tetapi nantinya akan ada biaya operasional bulanan. Contohnya kayak biaya parkir, biaya bensin, biaya jalan tol. Itu juga harus kita perhitungkan agar jangan sampai ketika kita sudah mampu membeli mobil, kita tidak mampu merawat ataupun menggunakannya karena secara operasional bulanan gaji kita tidak sanggup lagi. Itulah tadi 3 tips untuk menjaga keuangan kita agar tetap sehat. Saya harapkan video ini bermanfaat bagi Anda. Kasih like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka. Tapi yang pasti kalian harus share video ini agar kita bisa membantu masyarakat Indonesia ketika mereka memutuskan untuk mengambil hutang ataupun tidak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.